Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkisah tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan diutusnya Rasul menjadi utusan Allah. Pada masa dahulu, Mekah merupakan lembah di tengah padang pasir yang pada masa Nabi Ismail alaihissalam kemudian berubah menjadi kota. Pada saat itu, Mekah adalah kota yang banyak disinggahi oleh berbagai kabilah yang melakukan perdagangan. Orang-orang Mekah atau penduduk Mekah terkenal sebagai orang-orang yang pintar berdagang. Namun, kepintarannya itu tidak sebanding dengan perilakunya. Apa yang terjadi? Penduduk Mekah adalah orang-orang yang terkenal jahiliyah. Jahiliyah dalam arti jahil adalah kebodohan. Bukan dalam arti dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang Mekah saat itu sangat pekat dengan kemaksiatan. Mulai dari berjudi, berzina, kemudian melakukan pencurian, perampokan, hingga pada penguburan anak-anak perempuan ketika itu sudah menjadi hal yang biasa di kota Mekah. Dan pada saat itu, pada saat terjadinya huru-hara di kota Mekah, Allah ingin menurunkan rahmatnya dengan turunnya agama Islam atau dakwah Islam di Mekah ketika itu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ketika Islam hadir di tengah-tengah daerah atau tempat yang bahkan peradabannya sangat buruk pun, di tempat yang terburuk pun, Islam bisa mengubah peradaban itu menjadi peradaban yang baik. Dan kota Mekah pada saat itu menjadi saksi dari lahirnya Khatamun Nabi atau penutup para nabi, Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anak dari ayahnya, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat Nabi Muhammad ada dalam kandungan ibunya, ayahnya akan melakukan perdagangan ketika itu. Dan ayahnya pun meminta izin kepada Aminah istrinya. Wahai istriku, aku akan melakukan perjalanan untuk buah hati kita nantinya. Kemudian Aminah berkata, baiklah suamiku, semoga Allah merahmati perjuanganmu dan perjalananmu ke kota Madinah. Hingga sampailah Abdullah di kota Madinah, dan perdagangan pun selesai. Kemudian ia menginap di rumah kerabatnya di kota Madinah. Pada saat itu Abdullah merasakan sakit yang luar biasa, pusing kepala yang luar biasa, hingga Allah pun memanggil Abdullah lebih dulu. Dan berita meninggalnya Abdullah sampai kepada Aminah binti Wahab. Kerabatnya pun menghampiri Aminah. Aminah, Aminah, Abdullah telah wafat, berbesar hatilah saudaraku. Kemudian Aminah tidak dapat menahan air matanya. Dengan berurayan air mata, ia memegangi perutnya di mana bayinya sedang dikandungnya. Ya Allah, jadikanlah anak ini orang yang seperti ayahnya, bermanfaat, yakni Abdullah. Kemudian menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah kala itu begitu dalam keadaan yang teduh, yang damai, seolah alam pun tahu bahwa akan ada lahirnya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, bertepatan dengan 21 April 571 Masehi, lahirlah seorang penutup nabi, teladan manusia sepanjang masa, Muhammad SAW, yang disambut bahagia oleh para kerabatnya, oleh para penduduk Mekah ketika itu. Pada saat Nabi Muhammad lahir, di kota Mekah telah ada tradisi bahwa bayi yang lain akan disusui oleh para perempuan-perempuan desa. Maka Nabi Muhammad pun disusui oleh Halimah Sa'diyah ketika itu. Awalnya Halimah Sa'diyah menolak, karena memang orang-orang yang hendak menyusui para bayi-bayi yang ada di kota Mekah mengincar upah yang besar. Tapi apa yang bisa kita harapkan dari Muhammad? Nabi Muhammad adalah anak yatim yang tidak mungkin bagi Halimah untuk mendapatkan upah yang besar. Tetapi disinilah Allah menurunkan rahmatnya. Ketika itu Halimah memiliki perasaan yang sayang kepada Nabi Muhammad.
Hingga tanpa upah yang besar pun Halimah dengan senang hati menyusui Nabi Muhammad dan dianggapnya seperti anaknya sendiri. Sampai Nabi Muhammad disusui, kemudian tumbuh, dan Halimah Sa'diyah memiliki 3 orang anak sekaligus menjadi saudara sesusuan dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu, ketika masih kecil, Nabi Muhammad membawa banyak keberkahan untuk Halimah. Begitu pula yang dirasakan oleh Aminah, banyak merasakan keajaiban ketika hamil Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh, dan pada usia 4 tahun atau genap berusia 4 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tengah bermain dengan para saudaranya, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia. Disitulah saudara Nabi Muhammad sesusuan berlari tunggang-langgang menghampiri ibunya, Halimah Sa'diyah, dan ayahnya Haris. "Ayah, ibu, tolonglah, Nabi Muhammad hendak dibunuh." "Apa? Apa yang kau katakan? Muhammad hendak dibunuh oleh siapa? Ayo ikutlah denganku." Kemudian ketika dihampiri, Muhammad kala itu terlihat sangat pucat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim, bahwa peristiwa pembelahan dada terjadi, Nabi Muhammad ditelentangkan oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Ketika itu, dada Nabi Muhammad dibelah dan diambil hatinya, hati yang mengandung unsur atau kecenderungan untuk berbuat keburukan, karena para nabi adalah orang-orang maksum yang dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa tersebut, pembelahan dada itu adalah untuk mengambil hati yang buruk dari Nabi Muhammad. Maka saat peristiwa itu terjadi, Halimah Sa'diyah hendak mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah. Aminah pun heran karena belum sampai pada tenggang waktu yang diberikan. "Ada apa, Halimah? Mengapa kau serahkan anak ini kepadaku sedangkan belum sampai pada waktunya?" Kemudian Halimah menceritakan yang terjadi. Dan ibu Muhammad pun tidak risau sama sekali, karena ia yakin bahwa anaknya adalah anak yang baik. Hingga Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Pengasuhan pun kemudian beralih kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, tidak berselang lama dalam pengasuhan Abdul Muthalib, kakek yang sangat menyayanginya. Setelah 2 tahun pengasuhannya pun, Abdul Muthalib telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menimbulkan kesedihan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad. Ibunya telah diambil lebih dulu, kemudian kakeknya, sampai pada pengasuhannya dialihkan kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib telah mengetahui bahwa Muhammad kecil adalah anak yang sangat cerdas. Hingga ketika ia masih kecil, Muhammad telah sering diajak untuk bertemu dengan para pemuka-pemuka Quraisy. Dan di sini pula kepemimpinan Nabi Muhammad tumbuh. Kemudian pada saat beranjak dewasa, Muhammad terkenal sebagai pemuda yang jujur sehingga ia diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Bahkan orang-orang Mekah ketika itu tidak ada satupun yang tidak mempercayai Muhammad, karena ia terkenal dengan ketinggian akhlak yang luar biasa. Ketika Muhammad berusia dewasa, Abu Thalib pamannya mengajaknya untuk pergi berdagang ke Syria, ke berbagai daerah. Nabi Muhammad pun ketika itu memasarkan barang dagangan para saudagar kaya. Salah satunya adalah Khadijah, atau yang kita kenal Ummul Mukminin Siti Khadijah. Melihat kejujuran, ketinggian akhlak, kesantunan, dan kerja keras dari Nabi Muhammad ketika memasarkan barang dagangan Siti Khadijah, Siti Khadijah pun tertarik hatinya kepada Muhammad dan keduanya pun menikah. Nabi Muhammad yang kala itu berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Hingga pada mencapai usia 40 tahun, Muhammad kala itu merasakan keadaan yang tidak baik di kota Mekah. Artinya berbagai kemaksiatan terus tumbuh ketika itu. Maka
ia pun lebih senang untuk beruzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hingga sampai pada 17 Ramadan di 40 tahun kelahirannya, yakni peristiwa turunnya wahyu yang pertama diabadikan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi Muhammad hendak keluar dari Gua Hiro, tiba-tiba ia didatangi oleh malaikat Jibril yang kala itu tidak menunjukkan rupa aslinya, namun rupanya seperti sosok besar dan menakutkan duduk di antara langit dan bumi. Bagaimana jika kita melihat langsung kejadian itu? Nabi Muhammad yang begitu kuat keimanannya pun ketakutan ketika melihat sosok malaikat Jibril. Ketika ia keluar, malaikat Jibril memanggil, Muhammad. Muhammad pun ketakutan ketika itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra, bacalah. Muhammad beberapa kali mengatakan bahwa aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali mendekap tubuh Nabi Muhammad. Iqra. Muhammad lagi-lagi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ia pun ketakutan. Hingga akhirnya surat Al-Alaq 1-5 dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad pun ketika itu sangat ketakutan. Ia pun lari menuju rumahnya menghampiri Siti Khadijah hingga ia mengatakan, Zamiluni, selimutilah aku. Dan disinilah betapa mulia akhlak Siti Khadijah, istri yang solihah. Ketika suaminya dalam ketakutan, kemudian minta diselimuti, dan diselimutilah Nabi Muhammad ketika itu yang menggigil ketakutan. Sambil memegang tubuhnya dan tangannya, Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah orang baik. Engkau adalah orang yang baik. Yakinkan pada dirimu bahwa engkau adalah orang yang baik. Orang yang tidak pernah memutuskan silaturahmi kepada siapapun. Orang yang selalu mementingkan keperluan orang lain. Orang yang selalu mendulukan kesusahan orang lain dibanding dirimu sendiri. Yakinkan pada jiwamu engkau orang yang baik. Dan Allah tidak akan menghinakan engkau. Berterima kasihlah karena Allah sangat menyayangimu. Maka tenanglah Nabi Muhammad ketika itu, dan dari peristiwa inilah dikukuhkanlah Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang nantinya akan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia, akan merubah peradaban manusia. Maka apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kejujuran, akhlak yang mulia, ketinggian akhlak adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Tidak peduli seberapa kaya, tidak peduli seberapa kita memiliki derajat di masyarakat yang begitu tinggi, namun akhlak adalah yang utama. Dan dari Nabi Muhammad kita belajar bagaimana hidup dalam kesusahan, dalam kesenangan, namun nama Allah masih tetap bersemayam di dalam dadanya dengan penuh keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.